Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Halo sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bahas surah An-Nasr tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir inspirasi dapat kita temukan 3 kesuksesan dan cara mengisinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan dan kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, bukan pula yang lain. Bila dibantu, jadilah manusia yang tahu berterima kasih. Berjasalah, tapi jangan minta jasa. Akui setiap keberhasilan yang diperoleh dalam usahanya itu, bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, di ayat pertama ini dapat kita temukan Nasrullah, yaitu pertolongan Allah. Ini adalah ayat untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga untuk kita, karena kita telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, ada yang berpendapat bahwa saat kita berada pada janin ibu kita, saat kita telah dilahirkan dan kita belajar melangkah, berjalan dan berlari, itu adalah suatu kesuksesan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita sebelum dilahirkan sampai sudah remaja ini, itu adalah proses di mana intervensi manusia itu sangat sedikit. Allah lah yang menolong, dan ini adalah pertolongan Allah dalam kesuksesan pertama kita. Nah yang kedua ada Al-Fath, yaitu kemenangan, di mana remaja sudah memakai akal. Dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dia sudah mulai mengenal cinta dengan lawan jenis. Nah teman-teman, kehidupan Nabi Muhammad SAW ini yang lahir dari kondisi yatim dan tidak lama ibunya pun meninggal, dan setelah itu diasuh oleh pamannya dan kemudian tumbuh remaja dan berdagang. Ini adalah wafat. Allah beri kemenangan, Allah beri kemudahan dalam berdakwah, Allah beri jalan, semua pintu yang tertutup Allah bukakan. Nah yang di ayat kedua, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. 3 kesuksesan, yang pertama ditolong Allah, yang tadi Nasrullah, yang kedua dibukakan kemudahan, wal-fath, dan yang ketiga masuk Islam dan banyak pengikut. Pertolongan dan kemenangan itu pasti dan dekat. Mukmin diperintahkan untuk tetap beriman dan berusaha. Ini adalah puncak karir, puncak kesuksesan, di mana yang dulunya Nabi berdakwah, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, berkeringat, berdarah, dan akhirnya membuahkan hasil. Dan banyak yang masuk Islam pada saat itu. Nah itulah dia 3 kesuksesan. Dan bagaimana cara mengisinya? Fasabbih, itu ada ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya, sungguh dia adalah maha penerima taubat. Kemenangan disikapi dengan tasbih atau sucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terbukanya tali simpul masalah disikapi dengan tahmid, puji Allah. Yang ketiga, masuk Islam berbondong-bondong atau pengikut setia terkadang membuat manusia ujub dan takabur, maka perlu disikapi dengan istighfar, mohon ampun, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah teman-teman, yang ketiga tadi adalah fasabbih. Maka untuk ditolong Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah bertasbih. Kemudian ketika kita sudah memiliki akal untuk meraih kesuksesan itu, tapi walaupun demikian kita tidak akan sukses jika Allah tidak beri kemudahan, jika Allah tidak memberikan al-fath tadi. Maka untuk itu bihamdi rabbik, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan itu. Dan benar, kita harus berterima kasih kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang telah membantu kita. Tapi di balik itu adalah ada Allah yang membantu kita, ada Allah yang menolong kita. Maka yang terakhir adalah istighfar. Ketika kita sudah berada di atas, ketika kita sudah menjadi pemimpin suatu perusahaan, tiada jalan kecuali istighfar.
Karena ketika kita sudah berada di atas, rasa takabur menghantui kita, rasa ria menghantui kita, maka kita diperlukan untuk istighfar. Nah, dapat kita ambil kesimpulan 3 kesuksesan dan cara mengisinya. 3 kesuksesan tadi, yang pertama, ditolong Allah. Yang kedua, dibukakan Allah kemudahan. Yang ketiga, masuk Islam dan banyak pengikut. Nah, bagaimana cara mengisinya? Yang pertama, tasbih, sucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahmid, puji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.